Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadira Syad Sayes Dihar, selaku moderator pada kali ini. Adapun diskusi kita mengenai arsitektur Bizantium. Perkenalkan, anggota saya, Muhammad Arya Andika Saputra, Rizkan Karima, Ikomang Suryananta, Nur Ramadhani Rahim, Italia Lydia Elske Bonisau, dan India Zahra Maulidia. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh pemateri kita, Muhammad Arya Andika Saputra. Dengan ini kita persilakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ini saya akan membacakan tentang materi tentang sejarah perkembangan arsitektur Bizantium. Pada mulanya, daerah Eropa Timur yang disebut Bizantium adalah kolonial bangsa Yunani sejak tahun 660 sebelum Masehi, yang kemudian menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi. Konstantin Agung mengundang banyak seniman ke Bizantium untuk membangun kota yang terletak di persimpangan antara Selat Bosphorus dan Laut Marmora. Kota ini kemudian dinamakan atas namanya, yaitu Konstantinopel, yang pada tahun 330 diresmikan sebagai ibu kota Romawi Timur. Adapun karakteristik arsitektur Bizantium dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gaya arsitektur Bizantium yang bermula pada abad 6. Ini tumbuh dari berbagai dasar dan akar kebudayaan. Yang kedua yaitu gaya klasik seni Romawi, hedonis yang tidak berbau keagamaan. Yang keempat, banyaknya pembangunan gereja Kristen kuno di Yunani. Yang keempat, budaya pembuatan makam bawah tanah gaya gereja Kristen Romawi dari abad 2 dan 3. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan karakter arsitektur Bizantium. Pada mulanya, daerah Eropa Timur yang disebut Bizantium adalah koloni bangsa Yunani sejak tahun 660 sebelum Masehi, yang kemudian menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi. Konstantin Agung mengundang banyak seniman ke Bizantium untuk membangun kota yang terletak di persimpangan antara Selat Bosporus dan Laut Marmora. Kota ini kemudian dinamakan atas namanya, yaitu Konstantinopel, dan pada tahun 330 diresmikan sebagai ibu kota Romawi Timur. Membangun kubah di atas Dena Bujur Sangkar menimbulkan kesulitan. Pada arsitektur Romawi juga diketahui kubah, tetapi semua dengan dena lingkaran. Contoh yang ditiru bangsa Bizantium adalah kubah dari bangsa Sasanid dari timur, yang membangun kubah-kubah di atas Dena Bujur Sangkar. Walau ukurannya sangat kecil, bangsa Bizantium kemudian mengembangkan konstruksi Walau ukurannya sangat kecil, bangsa Bizantium kemudian mengembangkan konstruksi kubah demikian yang dapat mencakup ruang-ruang yang sangat luas, seperti pada gereja Hagia Sophia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita, Rizkan Karima. Dengan ini saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan membawa materi yang berjudul Kebudayaan Bizantium. Sistem religi. Konstantine pertama menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Pembagian politik terjadi antara timur dan barat, diikuti oleh pemisahan gereja juga. Hal ini disebabkan oleh kontroversi filioque tentang apakah roh berangkat dari Bapa
dan anak atau dari bapa saja. Hal tersebut berpengaruh pada peradaban ritual dan arsitektur gereja bagian timur. Kemudian bahasa Bizantium. Pada permulaan milenium Bizantium, bahasa Koine masih menjadi dasar dalam penulisan Yunani dan Kristen, sementara bahasa Attik menjadi bahasa filsuf dan orator. Sosial budaya masyarakat Bizantin. Bizantin adalah pewaris langsung kekaisaran terakhir Romawi dan merupakan bangsa Kristen yang pertama. Orang Bizantin mensistemasikan hukum Romawi dan senatnya juga mencontoh pola senat Romawi. Namun masih didukung oleh kaum biara dan mencari nasihat di bidang politik pada kaum mistikus. 3 aspek kehidupan orang Bizanti yang menonjol adalah keagamaan, intrik kerajaan, dan sirkus-sirkus populer yang spektakuler atau sulap. Kehidupan kota dipusatkan di sekeliling 3 bangunan. 3 bangunan penting yaitu kelompok gedung Hipodrom, Istana Suci Kekaisaran, dan Gereja Hagia Sophia, di mana ketiga bangunan ini mewakili 3 unsur dunia Bizantin, yaitu rakyat, kekuasaan kaisar, dan agama. Ketiga gedung ini terletak serasi berdekatan serta dihubungkan oleh mase atau jalan tengah, yaitu suatu jalan yang selalu dipakai untuk upacara kenegaraan dan keagamaan atau jalan protokol menuju ke bangunan penting. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita, Titalia Bonisau. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Bizanti. Bizanti merupakan salah satu koloni Yunani sejak tahun 600 sebelum Masehi dan dijadikan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi pada tahun 330. Selama zaman pertengahan atau Middle Ages, kota ini menjadi benteng pertahanan orang-orang Kristen dari serangan bangsa barbar. Dari barat, konstitusi Yunani menjamin kebebasan mutlak dalam beragama. Bizanti juga menyatakan bahwa setiap orang yang tinggal di wilayah Yunani akan menikmati perlindungan penuh akan kepercayaan mereka. Walaupun demikian, tidak ada rumah ibadah non-Kristen yang dapat ditemukan di Athena, karena pendirian tempat ibadah agama lain ditentang oleh kalangan Kristen fundamentalis. Sebagai tambahan, setiap aktivitas yang berhubungan dengan jelajah arsitektur klasik Bizanti, pembangunan rumah ibadah resmi harus disetujui terlebih dahulu oleh gereja Ortodoks. Nyatanya agama mayoritas di Yunani adalah gereja Ortodoks Timur, sebanyak 94%. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita, Ikomang Suryananta. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas persilahkannya moderator. Materi selanjutnya contoh karya arsitektur Bizantium. Salah satu arsitektur yang terkenal pada era Bizantium ialah Hagia Sophia. Oleh karena itu, kami memilihnya sebagai contoh dalam analisis bentuk, struktur, dan ciri khas dalam arsitektur pada era Bizantium. Yang pertama ialah denah. Denah utama Hagia Sophia adalah ruang tengah berbentuk bujur sangkar yang berukuran 32,6 dikali 32,6 meter persegi. Di sudut-sudutnya terdapat kolom struktural yang sangat masif dan besar. Kolom ini menyangga pelengkung setengah lingkaran serta menyangga kubah utama. Selain itu, terdapat lagi seperempat kubah yang menyangga kubah utama selain pelengkung tadi, sehingga ruang salat utamanya atau nave berbentuk oval dengan panjang 68,6 meter dengan lebar 32,6 meter. Terdapat banyak jendela yang menerangi nave, terletak berkeliling di kaki kubah dan hampir seluruh sisi bangunan dengan beragam ukiran. Pertama, Hagia Sophia ini memiliki denah lingkaran.
Banyak sekali batuan-batuan lingkaran pada Hagia Sophia yang merupakan salah satu dari cara dari era Bizantium di zaman klasik. Kedua, adanya tower atau menara yang menjulang begitu tinggi. Ini juga merupakan ciri dari arsitektur klasik yang sering menerapkan kesan megah dan heroik. Ketiga, Hagia Sophia memiliki banyak ornamen, banyak warna dan banyak detail. Terlebih lagi, di bagian interiornya, penggunaan banyak ornamen, warna dan detail merupakan ciri dari arsitektur klasik. Kemudian, estetika dan material pada bangunan Hagia Sophia. Ada dua elemen yang paling mencolok dalam bangunan Hagia Sophia, yaitu yang pertama elemen lapisan marmer. Marmer yang digunakan untuk lantai dan langit-langit diproduksi di Anatolia atau yang sekarang kita sebut Turki Timur dan Suriah. Sementara batu bata lainnya yang digunakan di dinding dan bagian lantai berasal dari Afrika Utara. Interior Hagia Sophia dilapisi dengan lempengan marmer besar yang telah dirancang dengan motif meniru air yang bergerak. Kemudian, 104 kolom Hagia Sophia diimpor dari kuil Artemis di Efesus serta dari Mesir. Kemudian elemen kedua yaitu elemen pada dinding. Dinding pada bangunan Hagia Sophia memakai bahan bata dan di bagian dalam atau interiornya dilapisi dengan mosaik yang terbuat dari pualam warna-warni yang menggambarkan ajarannya. Busur setengah lingkaran dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela. Jendela-jendela kecil setengah lingkaran mengelilingi dasar kubah atau pendetif, kolomnya konstruktif, dan kepala tiang atau kapital bergaya Korintia dan komposit. Secara keseluruhan pandang, Gereja Hagia Sophia merupakan kelompok banyak kubah yang mengelilingi kubah utama secara simetris, sehingga berkesan vertikal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kita, Nindya Zahra Maulidia. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya yaitu bukaan pintu. Ada 40 buah jendela kecil yang mengelilingi dasar kubah besar, sehingga sinar matahari yang menerabas melalui jendela akan menyinari mosaik-mosaik emas di lapisan dalam kubah. Jendela tidak hanya sumber cahaya, tetapi juga penanda bila ada kerusakan di kubah dan sebagai penyaluran beban kubah ke pendentif serta kolom. Selanjutnya, atap atau kepala. Kubah tersebut menjadi ciri khas tradisional bangsa Timur, menjadi motif umum arsitektur Bizantin yang merupakan gabungan dari konstruksi kubah dengan gaya kolonial klasik. Kubah dengan bermacam-macam variasi dipakai untuk menutupi denah persegi dengan teknik pendentif. Kubah dan lengkung Bizantin diperkirakan dibuat tanpa menggunakan penyokong sementara atau perancahan atau centering dengan penggunaan batu bata datar yang besar. Hal ini merupakan sistem yang cukup nyata yang kemungkinan didapat dari metode Timur. Jendela-jendela disusun pada bagian bawah kubah yang pada periode berikutnya dinaikkan letaknya pada drum-drum yang tinggi. Diameter kubah 31,7 meter dan tingginya 55,6 meter dari lantai dasar. Kubah pusat ini bersandar pada lingkaran jendela dan didukung oleh dua semi kubah dan dua bukaan melengkung untuk membuat nave besar. Dindingnya dilapisi dengan mosaik Bizantium rumit yang terbuat dari emas, perak, kaca, terakota, dan batu berwarna-warni, serta menggambarkan pemandangan terkenal dan tokoh-tokoh dari Injil Nasrani. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator akan menutup diskusi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.